ternyata memang Pak Kiara waktunya Pak masih ada tugas yang harus kita selesaikan bersama-sama. Khususnya ini. Saya mau cerita Bapak Saudara, tidak lama-lama. Ini tema ini adalah tema GPI Pusat. Ini ceritanya. Ada pertarungan di sana yang namanya ini ilustrasinya dulu ya. Ada ayam jago bakok dan ayam jago kampung. Nah, kalau kira-kira diadu bagaimana? Menang mana? Menang bakok. Kenapa menang bakok? Karena lebih besar, lebih kuat, ototnya lebih kuat. Nah sekarang kalau kita adu, sebelum diadu ayam jago bakok ini saya puasakan, tidak saya kasih makan 5 hari. Terus yang ayam kampung, jago ayam kampung ini saya kasih suplemen vitamin yang top, gaya juang, ada ininya obat kuatnya ada. Nah suatu saat diperhadapkan tarung, kira-kira menang mana? Menang? Kampung mungkin belum berhadapannya sudah kaku. Kenapa saudara? Kenapa saudara? Kita harus tahu bahwa hidup kita ini seperti pertarungan antara keinginan daging dan keinginan roh. Kalau keinginan daging kita lebih kuat, maka yang menang daging. Keinginan daging itu apa? Keinginan daging itu adalah hal-hal yang berbuat jahat, tidak berkenan kepada Tuhan. Nanti kita baca ayatnya ya. Kemudian keinginan roh itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Roh itu menuntun dalam hidup kita sehingga kita melakukan seperti apa yang dimaui Tuhan. Nah, pertarungan ini bagaimana kita memelihara manusia roh kita atau kita pelihara manusia daging kita. Apa itu kedagingan? Apa itu? Yuk kita lihat di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayatnya yang ke mulai 16 ya. 18 saja. Galatia 5 mulai 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, ketaturan, dan sebagainya. Ini adalah keinginan daging atau bahasa intinya kedagingan kita. Kemudian apa itu manusia roh itu? Atau kehendak roh itu apa, saudara? Ayat yang selanjutnya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, siapa yang telah buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22, perhatikan baik-baik. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara apa? Sembilan ini. Yang pertama apa? Kasih. Wah, saya kasih kok ini ya. Atau gini aja lah. Apa itu sekarang ini apa? Sekarang ini. Kasih. Sukacita, macam kalau yang mendapat macam sukacita. Terus damai, sejahtera. Terus sabaran, terus kemurahan, terus kesetiaan, setia, terus apa? Lemah lembutan. Lemah lembutan, ini ya, lemah lembutan, terus
penguasaan diri. Nah, 9 ini saudara. Jadi 2 roh ada? Ada? 9. 2 roh ada? Ada 1. Tuh. Ada 1 tetapi sifatnya ada 9. Atau 1 tetapi rasanya ada 9 juga. Kalau 2 apa banyak? Bukan 2, permen ya. Nano tahu ya? Nano itu rasanya apa? Manis ada, Asam. asam ada, Asin. asin ada. Nah itu seperti itu sudah. Jadi 2 roh 9 sifatnya itu sudah. Nah kalau keinginan daging seperti tadi kita bahas. Nah bagaimana kita bisa mengeluarkan buah itu? Nah kalau kita mentaati Roh Kudus yang dalam hidup kita, maka kita bisa melakukan seperti 9 tadi. Jadi intinya kita harus memenangkan manusia roh tadi. Tadi kan ada pertarungan antara keinginan daging dan keinginan roh. Roh itu maunya kita melakukan hal yang baik, melakukan hal yang diperintahkan Tuhan. Tetapi kedagingan juga juga merebut kita supaya melakukan itu, saudara. Nah, antara pertentangan tadi mesti harus kita menangkan yang keinginan roh. Yang pertama tadi 3 hal. Yang pertama tadi apa? Kasih, sukacita dan Damai sejahtera. damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan? Jadi hubungan kita dengan Tuhan harus diselesaikan dulu. Maka kita bisa melakukan itu. Ada kasih. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang sudah menipu kita, yang sudah mengkhianati kita? Bisa nggak? Atau kita bisa mengasihi musuh kita? Bisa nggak? Tidak bisa. Kalau hubungan kita dengan Tuhan ada masalah. Tetapi Tuhan lewat kasihnya agape di sini. Agape itu kasih tidak bersalah. Kalau kamu punya duit, aku bisa mengasihi. Kalau kamu cantik, kalau kamu baik, dan seterusnya. Tetapi justru Tuhan mengatakan apa? Kasihlah musuhmu dan berdoa. Itu adalah kasih agape. Tuhan datang ke dunia ini melalui Tuhan Yesus. Kenapa? Kasih agape. Bukan kebaikan kita. Dia datang karena kita berdoa. Dia mengasihi itu semua. Karena ini adalah bagaimana kita bisa melakukan itu? Kalau roh itu menuntun dalam kita mau dituntun, maka kasih itu akan sukacita demikian. Kalau ada duit sukacita, kalau ada uang damai. Tapi itu hanya damai sementara. Setiap kali kita hidup di dalam dunia, apa masalah itu, saudara? Walaupun ada masalah atau tidak, saudara, kalau kita hubungan kita dengan Tuhan mesti ada kan? Itu hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, apa? Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ini karakter yang berhubungan dengan sesama kita manusia. Kalau kita hubungan kita dengan Tuhan baik, tentunya juga dengan sesama juga akan. Itu kan gini, saudara. Ketika kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Pertama kali yang kita lakukan, ya, atau yang kita ambil HP dulu, balik HP, balik WA, atau seperti itu, ada berita apa ya? Atau ngopi dulu. Sebetulnya Roh Kudus sudah memberikan teguran bagi kita. Ayo bangun, ayo berdoa, ayo saat teduh, ayo baca firman Tuhan minimal lah saat teduh. Bersyukur pada Tuhan. Tapi kadang-kadang bangun masih ngantuk, benerin selimut, atau baca HP, baca WA,
balas WA-nya. Nah kalau kita peka, semakin peka, ada ajaan Roh Kudus, ayo bangun baca firman, kita melakukan itu. Semakin hari hal-hal seperti itu, kita semakin peka. Hal-hal seperti kita, seperti Pak Tiara ada masalah, saya terkontak ya, kontak batin. Ini masih harus diselesaikan, masih harus saya berbuat begini. Atau saudara mau apa namanya? Kemana? Saudara mau umpamanya ke Karang. Tapi saudara ada Roh Kudus membisikkan sesuatu. Ditunda dulu. Kalau kita lakukan, kita ke Karang pada saat itu mungkin saudara kecelakaan akan banyak saat yang seperti itu. Makanya kita harus peka pada suara Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengenal suara Roh Kudus itu? Benar atau salah? Bisa dipahami ya? Dulu sebelum ada CD, ada kaset itu ya. Ada toko kaset. Kalau toko kaset itu jualnya itu nyempelnya ada dangdut, ada rock, ada jazz, ada kelenengan. Nah kalau kita peka, kita senangnya suara keroncong. Nah, walaupun ada suara dangdut, ada suara rock, ada suara kelenengan, tetapi yang masuk apa? Keroncong. Karena apa? Sudah peka, sudah terbiasa. Gitu. Walaupun mendengar mereka dengan yang lain, tetapi kalau kita senantiasa intip dengan Roh Kudus, senantiasa berhubungan dengan Roh Kudus, maka semakin itulah makanya kita harus intip dengan Roh Kudus. Yang ketiga, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, zaman sekarang ini banyak orang-orang yang disenggol saja sudah marah, berantem, sudah tidak peka karena Roh Kudus juga. Ini kita berbicara anak-anak Tuhan. Nah, mereka yang mentaati Roh Kudus, hidupnya akan berbeda dengan orang lain. Jelas sudah. Perbedaannya itu karena bertolak belakang. Kalau hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan berbeda. Pimpinan Roh Kudus itu tidak terus pimpin di tempat yang enak. Tidak. Seringkali justru Roh Kudus membawa kita ke tempat masalah. Kenapa? Supaya melatih kita untuk senantiasa kuat. Bagaimana kita bisa kuat membentuk otot-otot rohani kita, saudara? Kalau kita tidak pernah yang menjumpai masalah persoalan. Adere tahu adere? Aderai. Yang berotot itu, saudara. Aderai. Itu latihannya berapa bulan? Bertahun-tahun. Kita baru latihan beban aja badan mungkin seminggu kita ngajar. Wah, sudah berotot. Enggak bisa. Itu bertahun tak? Makanannya juga protein tinggi. Membentuk otot-otot yang tebal. Begitu otot-otot rohani kita itu dibuat melalui melalui masalah, melalui persoalan. Ketika kita minta Tuhan berilah kesabaran, saudara. Caranya bagaimana supaya kita sabar? Senangnya saudara, kadang-kadang wah rumah tangga bagus, tiba-tiba anak ini kok beda dengan yang lain, yang biasanya. Anak ini buat masalah, istri buat masalah, rekan-rekan relasi buat masalah. Supaya apa? Bagaimana kita bisa mengatakan orang itu sabar kalau tidak dibenturkan dengan namanya masalah? Saat masalah orang akan waktu itu sabar. Amin Pak. Sabar. Dibuktikan dengan namanya ujian. Kemudian kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, saudara. Ini ada
terhadap barang yang langka. Banyak orang tidak mau seperti itu. Sekarang egois semua. Penguasaan diri jauh, saudara. Kesetiaan, banyak orang-orang tidak setia rumah tangga, ditinggalkan oleh suami atau istrinya, saudara. Karena apa? Kesetiaan. Ada 9 tadi, saudara. Rasa tadi. Bagaimana kita bisa mengeluarkan itu? Seperti pokok dan ranting. Ranting itu akan berbuah kalau masih menempel pada pokok. Menempel itu menyatu manunggal, bukan dipangkat terus belem itu enggak bisa. Harus manunggal. Kenapa? Ada unsur-unsur dari pokok dialirkan ke ranting supaya apa? Supaya menghasilkan buah itu tidak saja saknya. Artinya apa? Buah itu adalah proses. Proses itu memerlukan waktu. Kadangkala bunga saja tidak jadi buah, gugur, betul ya? Kadangkala pentil gugur, udah mau matang, jatuh. Ini menghasilkan buah ini perlu proses. Hidup ini adalah belajar untuk menghasilkan buah terus. Dan itu, saudara, dihasilkan dari hubungan kita dengan kalau hubungan kita dengan Tuhan oke, hubungan kita dengan Tuhan intim, nggak usah didenten, nggak usah dipaksakan, buah itu akan muncul, kasih itu akan muncul, sukacita itu akan muncul, kesabaran itu akan muncul. Kalau hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan saya? Intimlah dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa intim? Baca firman Tuhan seperti tadi. Jago tadi kita harus isi dengan kita kasih makan dengan baik. Manusia roh itu perlu makan, saudara. Makanya apa? Firman. Ayo baca firman. Tadi di Roma saya katakan orang yang hidupnya penuh dengan firman, makan hidupnya penuh kuat. Tuhan menciptakan bumi ini dengan firman Tuhan. Jadilah terang, maka terang. Jadilah binatang-binatang di laut. Maka jadi ada ikan, ada udang, ada apa lagi? Buaya. Jangan buaya darat. Itu terjadi karena apa? Nah, kalau hidup kita tidak pernah baca firman, tidak dengar firman Tuhan, tidak ada saat teduh, bagaimana kita bisa mengeluarkan firman? Orang yang hidupnya penuh dengan firman, maka hidupnya itu akan penuh kuasa. Perkataannya penuh. Jadilah terang, jadilah sembuh dalam nama Tuhan. Kalau hidup kita isi dengan firman Tuhan membersihkan juga. Kalau hidup kita isi dengan kotoran-kotoran, yuk kita ganti dengan firman. Isi pikiran kita dengan apa? Firman, baca firman Tuhan. Tahu nggak tahu, pokoknya baca terus, nanti suatu saat firman Roh Kudus akan memberi. Seringkali saya ilustrasi ini. Ada pramusaji di pesta lagi bawa teko, numbur karena buru-buru, numbur tamu. Terus teko itu tumpah, isinya air teh. Kenapa yang keluar air teh? Ya? Karena diisi teh. Karena teko isinya air teh. Kalau isinya air kopi, keluar kopi. Kalau isinya susu, keluar. Nah, dalam hidup kita kadang-kadang terbentur satu masalah. Juga ada masalah yang mendadak. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Terus ada masalah. Apa yang keluar dari hidup kita? Apakah anjing, babi, apa saja, monyet dan sebagainya? Ataukah yang keluar
Haleluya, puji Tuhan, saya akan naik level dengan masalah. Kira-kira yang mana? Kebun binatang. Kenapa? Isinya kebun binatang. Kalau isinya firman Tuhan, walaupun digendat, makanya kalau digendat nanti keluar isinya. Digendat dengan persoalan keluar puji itu. Bersama Yesus, saya melakukan perkara yang karena firman. Isi firman Tuhan terus. Maka perkataan kita akan berbuah. Nah, kadang-kadang kita menyepelekan, saudara. Orang yang Kristen nggak pernah baca firman Tuhan, orang Kristen nggak pernah dengar firman Tuhan. Sekarang kan gampang, saudara. Mana-mana HP saudara ada aplikasi itu kan, lagu saudara apa baca firman Tuhan. Terus baca, penuhi pikiran kita dengan kita jaga. Katanya jaga hati ya. Bagaimana kita bisa menjaga hati? Jaga pikiran kita. Kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Hal-hal firman Tuhan. Sebagai penutup, tidak lama-lama ada cerita begini. Suatu saat Tuhan mau melihat penduduk dunia itu, saudara, takut akan Tuhan atau enggak? Karena diperkirakan hanya 5% aja yang takut akan Tuhan. Kira-kira yang 5% itu apa, saudara? Apa persyaratannya 5%? Tahu nggak? Saudara ikut yang mana? Yang 95 atau yang 5%? 5%. Nah, Tuhan mengirimkan malaikat ke dunia. Coba dicatat siapa-siapa yang takut akan Tuhan. Siapa-siapa yang murah hati. Siapa-siapa yang menabur kebaikan. Kemudian malaikat itu datang ke dunia, dia menyamar sebagai pengemis. Nah, setiap pengemis dia datang ke rumah-rumah kan, atau di jalan-jalan dia meminta. Nah, ini dalam perumahan dia keliling rumah, ketok pintu, kemudian setelah dibukakan, Pak, Bu, minta sedekah. Dari pagi belum. Apa jawabnya, tuan rumah? Ya? Belum matang. Biasanya yang paling mudah. Maaf. Yang lain dulu. Nanti belakangan. Yang lain dulu. Pindah ke rumah B, ketok pintu buka. Pak, Bu, minta sedekah dari pagi belum. Apa jawabnya? Maaf. Sama. Lain dulu. Pindah. Dan seterusnya sampai akhirnya pengemis itu mau putus asa. Udah memang ini orang-orang pada nggak punya hati, nggak punya belas kasihan, tidak punya murah hati. Tidak mau laporan ke bos. Dia melihat ada rumah sedikit. Rumahnya sederhana, tapi pada saat itu sudah sore, kemudian dia masuk, dia masuk pintu, dia dibukakan. Pak, Bu, minta sedekah dari pagi belum. Wah, kebetulan, ayo kita makan bersama-sama. Karena anak saya lagi ulang tahun. Ada makanan di situ, ada sate, gulai, sate, uyuhe, apa lagi? Capcay, Rendang, uyuhe, akar, sambal. Akhirnya makan, singkat cerita makan, kemudian kenyang. Sang pengemis ini dia mau pamit kepada suami. Sebelum pamit, dia mengeluarkan bekalnya. Bekalnya itu adalah untuk makan itu sumpit. Kemudian sumpit itu dikeluarkan, piring bekas makan dipetik. Cing. Berantakan. Jadi berubah piring emas. Wah. Kemudian piring ini diberikan tuan rumah. Ini Pak, Bu, anak bapak ibu sudah berbaik hati. Ini saya hadiahkan. Enggak mau nih tuan rumah sama ibu ini. Enggak.
Kira-kira pinter atau bodoh? Bodoh. Bukan emas. Emas itu mahal, saudara. Kilo berapa? Berapa? Ya. 500 ya? Ya? Oh, 1 juta. Kalau Mas Joko 60 kilo berapa? Enggak ada. Kenapa saudara enggak mau? Dia mau minta apa? Sumpit. Sumpitnya itu, saudara. Karena apa? Kalau sumpitnya diberikan, maka dia bisa memetik apa saja. Setelah diberikan sumpit ini, saudara, tuan rumah ini sibuk piring di ting-ting jadi apa lagi? Panci, ting-ting. Alat-alat dapur ibu-ibu ayo. Wajan, ting-ting jadi emas. Jadi semalaman itu sibuk dengan Ting-ting. merubah yang biasa menjadi emas. Saudara mau sumpit ajaib ini? Mau. Mau? Saudara berikan lebih daripada sumpit ajaib. Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita supaya apa? Supaya kita berubah. Yang dulunya kita anak-anak orang-orang yang amburadul berubah menjadi anak yang baik. Yang dulunya penjahat sekarang menjadi bukan menjadi orang yang Baik. suka memberi. Kan kebalikan sudah. Yang dulunya adalah pemberontak, yang dulunya adalah penganiaya, yang dulunya membunuh orang-orang Kristen berubah menjadi Taat. siapa itu? Paulus itu kerjanya apa? Orang-orang Kristen diambil, dimasukin penjara, ditentara, disiksa dan sebagainya. Bahkan sampai ada yang mati, Stefanus, saudara. Tetapi setelah Roh Kudus memiliki dia itu pemimpin yang kuat. Kehidupan kita yang biasa berubah menjadi luar. Kehidupan kita yang sudah hitam kelam, saudara. Bukan kulitnya yang hitam ya. Hidupnya masa lalunya gelap. Tetapi karena Roh Kudus yang menjadi tercahaya, dia menjadi anak yang terang. Ini saatnya Bapak Saudara, kita perlu mentaati roh. Maka kita akan mari kita berdoa. Kita angkat satu pujian tadi kan? Bagi tangan